untuk kesempatannya. Terima kasih semuanya, jemaat Tuhan, keluarga besar BMC. Shalom semuanya. Haleluya. Judul tema eh, khotbah minggu ini sesuai dengan tema gereja kita, yaitu berani berkorban atau dare to sacrifice. Berani berkorban. Kita buka dulu di dalam Yohanes 15 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita semuanya tahu firman Tuhan dari perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya berbicara tentang kasih. Sampai kalau disimpulkan adalah kasihlah Tuhan Alamu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Semua berbicara kasih. Dan kasih itu selalu manifestasinya itu adalah memberi. Dan pemberian atau kasih yang terbesar itu adalah pengorbanan. Dan di atas pengorbanan atau pengorbanan yang terbesar adalah mengorbankan nyawa seperti Yesus lakukan. Nah, firman Tuhan hari ini adalah berani berkorban, tetapi saya mau hari ini khusus kita bicara tentang kasih itu berkorban, bukan mengorbankan. Jadi kasih itu berkorban, bukan mengorbankan. Saudara, di dunia ini memasuki masa-masa semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin gelap. Banyak orang itu mementingkan diri sendiri, banyak orang mengorbankan orang lain, bukan berkorban. Karena Alkitab sendiri berkata, iblis itu datang mencuri, membunuh, membinasa. Tapi Yesus datang untuk memberi dan memberinya dalam segala kelimpahan. Ada sebuah pemberian, bahkan Yesus itu berkorban. Yesus tidak hanya berkorban, memberikan sesembahan atau memberikan korban bakaran, enggak, tapi dia mengorbankan dirinya sebagai penebusan. Jadi kita mulai melihat hari-hari ini ada banyak orang yang lebih suka diberkati, tetapi dia tidak suka berkorban. Mereka suka untuk dipakai Tuhan, tetapi dia tidak tahu dan tidak mau arti membayar harga. Banyak orang ingin dikasihi, tetapi tidak pernah mau rasanya itu kehilangan. Saudara, manusia itu cenderung untuk mengorbankan orang lain. Karena sifat dosa itu adalah kepentingan diri sendiri. Nah, kayak di Indonesia ada banyak ya keluarga. Saya itu lihat itu ya kayak apa ya sedih ya kasihan. Ada keluarga saudara, anaknya 12 orang masih kecil-kecil dan ibunya itu lagi mengandung. Sampai ditanya sama mungkin saudara tahu KDM ya, saya lupa nama kepanjangannya KDM, seorang gubernur ya kan. Dia itu eh, marah sama keluarga ini. Kenapa? Anak-anaknya tuh nggak sekolah. Semuanya itu jualan, saudara. 12 anak dan ibunya sekarang mengandung. Terus ditanya sama KDM, mana suamimu? Suaminya sedang tidur. Jadi dia itu sengaja punya banyak anak supaya dia bisa ongkang-ongkang tidur, anak-anaknya yang jualan. Dari anak yang paling besar sampai kecil. Dan anaknya tuh paling besar tuh umurnya kalau nggak salah baru 15 tahun. Kasih itu berkorban. Tapi buah dari dosa itu suka mengorbankan orang lain. Makanya orang ingin sukses bukan kalau dia tidak sukses dengan berkorban, bagaimana dia berjuang untuk sukses, maka mereka akan cenderung mengorbankan orang lain supaya dia bisa sukses. Ada banyak orang supaya dia punya nama baik, cemerlang, maka dia akan meruntuhkan nama baik orang lain supaya dia kelihatan baik. Nah, tetapi Tuhan itu mengajar sebuah pengorbanan. Kepentingan diri sendiri menghancurkan. Makanya ada banyak keluarga-keluarga yang hancur. Keluarga-keluarga yang tidak berbahagia. Karena ada banyak orang yang egois mengorbankan segala sesuatu. Nah, ada anak kecil juga, saudara. Anak kecil itu ditemukan seseorang, dia itu jam 1 malam, hujan-hujan.
Dia itu membawa botol-botol aqua dimasukkan ke dalam kantong karena ada orang naik motor, kemudian dia videoin karena dia juga lagi berteduh. Dia bilang, kamu cek jam 1 malam kok masih di sini? Dia bilang, iya saya ngumpulkan botol-botol bekas. Bekas, kenapa kamu nggak pulang? Saya nggak punya rumah. Kedua orang tuamu di mana? Papa mamaku itu bercerai dan mereka saling menikah sendiri-sendiri. Anak ini ditinggalkan. Dunia itu semakin jahat karena akarnya adalah sebuah kepentingan diri sendiri. Mereka tidak memperdulikan orang lain. Dan anak ini kemudian mencari makan dari mengumpulkan bekas, bawa botol bekas dan ditanya, berapa kamu bisa dapat? Ya, paling 5.000, paling besar 10.000. Kalau enggak sampai gede banget itu 20, tapi kebanyakan cuma 5.000 sampai 10.000. Itu pun berkilo-kilo. Nah, saudara, kita mulai melihat di dalam kehidupan kita bagaimana Tuhan mengajar apa arti pengorbanan. Kalau kita mengasihi keluarga kita, kalau kita mengasihi pelayanan, kalau kita mengasihi gereja, kalau kita mengasihi pekerjaan kita, kalau kita mengasihi Tuhan, selalu akan buahnya itu adalah kita berani untuk berkorban. Saudara, tidak ada orang yang berani berkorban kalau tidak ada cinta di hatinya. Kita semuanya pernah lihat film Titanic ya, itu kan kisah nyata. Si siapa? Si Rose dan yang cowoknya itu berani mati supaya Rose-nya hidup. Dulu saya waktu di kelas ya kan, ada yang tanya begini, kenapa kok orang itu mau mati untuk pacarnya? Padahal ini pacar bukan kekasihnya. Karena cinta, saudara. Kalau bukan karena cinta, gak mungkin dia tuh berani mati hanya untuk menyelamatkan kekasihnya. Makanya dulu ada sebuah kebakaran, Tuhan tuh kasih saya firman Tuhan yang berkata begini, tidak ada kasih di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya tuh tanya sama Tuhan, ini maksudnya gimana sih? Di dalam kasih tidak ada ketakutan itu nyambungnya itu kemana? Terus Tuhan itu tiba-tiba waktu saya melihat sebuah berita, kisah nyata, sebuah berita, di situ saya baru tahu kasih itu di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ada kebakaran di sebuah rumah, kebakaran yang sangat besar, tapi seorang ibu itu lari kepingin menerobos api, sampai ditahan sama pemadam kebakaran. Tidak boleh masuk, tapi dia ngomong, saya harus masuk. Terus mereka berkata, kenapa? Karena anakku ada di dalam. Dia berani untuk dia nggak peduli dengan api, dia tidak peduli bahwa itu bisa bisa membunuh dia. Dia menerjang api hanya untuk menyelamatkan anaknya. Dan Tuhan berkata begini, ini loh yang dimaksud di dalam kasih tidak ada ketakutan. Waktu Yesus menghadapi salib, itu pengorbanan. Yesus itu sempat ketakutan, makanya sampai menitikkan darah. Peluhnya itu menitikkan darah karena pembuluhnya pecah, itu namanya ketakutan luar biasa. Tetapi waktu dia melihat bapaknya dan melihat jiwa-jiwa, cintanya kepada bapaknya dan cintanya kepada orang-orang itu menghilangkan ketakutannya. Sama dengan ibu-ibu. Semua orang kan berkata, waktu melahirkan itu antara hidup dan mati. Tetapi karena dia ingin melihat anaknya lahir, ketakutan itu hilang. Itulah pengorbanan. Saudara, begitu saudara berani berkorban, kita akan tahu seberapa besar cintamu kepada sesuatu yang kepadanya kamu berkorban. Makanya Abraham waktu harus mengorbankan anaknya, itu sesuatu yang menakutkan dirinya, itu menggetarkan dia. Tetapi waktu dia melihat cintanya kepada Tuhan dan dia mengasihi anaknya, dia tahu kalau anaknya mati, dia bersama bapaknya di surga. Hal itu menghilangkan ketakutan, walaupun di hatinya tidak harus, belum tentu dia benar-benar rela kehilangan karena dia pasti akan merindukan anaknya. Tetapi pengorbanan itu membuktikan seberapa besar cinta. Saudara, kalau saudara tidak mencintai sesuatu, kayak saya dulu ya, saya itu paling suka ngelukis dulu ya, sekarang sekarang nggak pernah. Saya tuh demi untuk bisa ngelukis, saya sembunyi-sembunyi ke orang tua. Itu kalau orang tua saya tidur, saya nyalain lampu, saya ngelukis itu bisa sampai jam 5 pagi.
Kalau orang tua saya bangun, saya cepat-cepat matiin lampu, pura-pura tidur. Padahal semalam-malaman saya tidak tidur. Saya berani melakukan apapun karena saya mencintai apa yang saya kerjakan. Nah, di dalam kehidupan kita berkorban itu demikian. Makanya segala kesuksesan, segala sesuatu itu harus ada korban. Seperti halnya Musa berkorban. Musa itu berpuasa 40 hari 40 malam. Itu 3 kali dia melakukan bukan untuk dirinya, tapi untuk bangsa Israel. Bukan untuk siapa, bukan untuk dirinya supaya dia kaya, supaya dia terobosan. Enggak, saudara. Tapi untuk orang Israel. Kenapa dia lakukan? Karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia tahu yang paling Tuhan cinta itu adalah orang Israel. Jiwa-jiwa. Makanya dia melakukan itu. Nah, di dalam kehidupan kita, semuanya itu berbicara tentang cinta itu berbicara pengorbanan. Makanya di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga, kalau kita tahu arti pengorbanan, maka rumah tanggamu menjadi baik. Saudara berkorban bahwa saudara punya kesenangan, tetapi kalau itu bisa mengorbankan keluargamu, saudara melepaskan. Misalnya nih ada bapak-bapak dulunya suka biliar misalnya, atau seorang perokok berat. Pada waktu dia punya keluarga yang dia cintai, orang yang mencintai, dia akan rela melepaskan. Ayah saya itu dulu bibirnya sampai hitam. Ngerokok itu 1 hari itu bisa apa ya, banyak lah, banyak itu orang-orang yang cerita waktu kita masih kecil. Tapi begitu ayah saya tahu waktu menikah dan istrinya mengandung, detik itu juga ayah saya berjuang untuk melepaskan rokok. Dia sampai bilang gini, dulunya itu sampai dia pusing, langsung minum kopi setiap kali pusing. Pokoknya dia harus lepas dari rokok. Padahal dia sangat terikat dengan rokok. Nggak pernah berhenti ngerokok itu terus. Nggak pernah terus berhenti, jeda gitu. Nggak, itu ngerokok itu terus. Baru jeda kalau tidur, sudah. Tapi karena cinta, kenapa kok dia bisa lepas? Karena cintanya jauh lebih besar daripada egonya. Nah, di dalam kehidupan kita, pengorbanan, ya kan? Pengorbanan. Makanya di dunia ini tidak ada yang gratis. Kalau gratis berarti ada yang berkorban untuk membayarnya. Keselamatan itu nggak gratis. Dia itu karena ada yang bayar. Karena ada yang bayarlah, yaitu Yesus yang bayar. Makanya keselamatan gratis. Saudara mungkin ada retret, mungkin ada acara. Gratis! Pasti ada orang-orang di belakang yang membayarnya. Sama dengan di Indonesia. Di Indonesia ada yang namanya MBG, makan bergizi gratis. Apakah gratis? Enggak, karena ada orang-orang yang dikorbankan. Bukan berkorban. Kalau berkorban, dia rela berkorban. Tapi banyak yang dikorbankan. Kenapa? Dana pendidikan dipotong, dana kesehatan dipotong, dana sekarang keamanan kayak polisi dan sebagainya itu dipotong. Semuanya dipotong. Makanya kemarin yang orang-orang BPJS dapat kesehatan dan sebagainya itu semuanya dipotong, saudara. Makanya sekarang pendidikan nggak karu-karuan. Guru cuma gaji 300.000 sebulan dan itu nggak dinaik-naikkan sampai hari ini. Ada yang dikorbankan. Dunia untuk membuat sesuatu berhasil mengorbankan orang lain. Tapi Tuhan itu kita berkorban untuk melihat orang lain berhasil. Baru kita yang diangkat Tuhan. Itulah kasih. Kasih mengutamakan yang lain. Sama di dalam rumah tangga sekali lagi. Kalau saya mengasihi suami saya mengorbankan apa yang saya suka. Kalau itu bisa membuat rumah tangga berantakan, ya harus saya lepaskan. Demikian juga dengan suami, demikian juga kalau kita punya anak, semuanya. Anak itu seorang anak yang mencintai orang tuanya, mencintai Tuhan, mau jadi berkat, dia akan berkorban, dia mau berhasil untuk membuat keluarganya berbahagia, membuat orang tuanya itu bangga. Maka ada seorang anak itu dia berjuang untuk berhasil dengan satu tujuan, untuk mengangkat perekonomian keluarga. Itulah pengorbanan. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Itulah kasih. Nah, kemudian
Saudara, untuk kita tahu ya, di dalam kehidupan kita, kita sendiri sekarang sudah menerima keselamatan. Sekali lagi, keselamatan itu tidak gratis. Bahkan pada waktu saudara sekarang sudah menerima keselamatan, ada orang-orang yang membayar harganya. Satu kita tahu dimulai dari Tuhan Yesus yang berkorban. Tetapi kita juga lihat bagaimana para rasul mati. Orang-orang yang menulis Alkitab. Itu mereka orang-orang yang menerjemahkan Alkitab. Mereka semuanya mati martir. Orang-orang yang menyelundupkan Alkitab, mereka mati martir. Orang-orang yang memberitakan Injil, mereka mati martir. Dan oleh karena banyak martir inilah saudara dan saya sekarang menerima keselamatan. Karena sekali lagi kasih menempatkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan diri sendiri. Maka Tuhan yang akan mengutamakan kepentinganmu. Tetapi kita lebih dulu mementingkan kepentingan Tuhan. Saudara, saya itu diberkati dengan film kisah nyata seorang tentara Amerika, saudara pasti lihat itu terkenal. Saya dulu nggak pernah lihat, tapi kok kayak menarik waktu lihat cuplikannya. Seorang tentara Amerika yang bernama siapa ya, saya lupa. Dia itu dibully karena dia tidak mau memegang senjata. Sampai dibulinya kenapa? Loh, kamu itu masuk tentara tapi nggak mau dibully. Kok nggak mau dibully? Nggak mau pegang senjata karena dia nggak mau membunuh. Dia sudah dibully, dipukuli, dianiaya. Pasti Bapak Ibu tahu filmnya. Dianiaya. Sampai mereka tuh heran orang ini nggak pernah nggak keluar dari ketentaraan. Dia tuh cuma gini. Dia mau dibarkan waktu dipukuli, ditanya komandannya, siapa yang mukulin kamu? Dia nggak ngomong siapa yang mukulin. Terus dia kok ya nggak mau keluar dari ketentaraan. Bagi orang itu kebodohan. Nggak mau pegang senjata, dipukulin, tetap aja di situ. Karena dia bilang gini, orang-orang saya itu punya, saya di sini dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan nyawa. Dan ternyata betul, waktu peperangan, tentara mereka itu mengalami kekalahan. Dan banyak tentaranya yang mati dan terluka, tentara Israel. Tentara Amerika. Dan dia menyelamatkan temannya satu persatu dan tetap komitmen tidak mau pegang senjata. Akhirnya teman-temannya yang membuli, yang mukulin, dia bisa melihat anak ini benar-benar komitmen. Saya datang ke sini untuk menyelamatkan nyawa. Dia tidak punya tujuan yang lain. Makanya dia dibully, dia dipukuli, dia tetap bertahan. Karena bagi dia tahu teman-temannya membutuhkan dia. Teman-temannya membutuhkan keselamatan. Sampai yang saya terharu filmnya itu kemudian tentaranya itu banyak kalah. Terus dia pimpin semua orang untuk berdoa. Setelah mereka berdoa, mereka perang dan mereka menang. Saudara, sehingga di situ menjadi kesaksian. Saudara, tentara-tentara ini mulai bertobat. Tentara-tentara ini mulai melihat Yesus. Tentara-tentara ini memang Kristen, banyak yang sudah Kristen. Tetapi mereka itu mengalami diberkati, mereka dipulihkan karena seseorang tentara yang berani berkorban. Berkorban sekali lagi karena dia mencintai Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Dia tahu mereka membutuhkan saya, sekalipun orang-orang itu tidak membutuhkan dia. Saya juga melihat ada kesaksian ya seorang anak umurnya waktu itu baru 14 tahun. Adiknya itu ada 3, adiknya umur 10, umur 8, dan umur 6 tahun. Jadi mereka ada 4 bersaudara. Ayah ibunya itu meninggal. Satu meninggal karena kena sakit. Terus dia, karena keluarga ini miskin, dia kuburkan ayahnya karena ibunya juga sakit. Dia kuburkan di belakang rumah. Setelah dikuburkan, kemudian ibunya berapa lama kemudian juga meninggal. Oh, ibunya lebih dulu karena ayahnya kehilangan dalam keadaan sakit, ayahnya juga meninggal. Dia kuburkan. Saudara, dia kenapa menguburkan diam-diam? Karena dia tidak mau adik-adiknya tahu kalau orang tuanya sebenarnya sudah meninggal. Dia itu melihat adik-adiknya masih kecil dalam kemiskinan dulu ya di Amerika juga, tapi tahun 80 atau 90-an. Jadi tetangga satu dengan tetangga yang lain itu kan berjauhan.
Terus kemudian dia tahu kalau pemerintah tahu bahwa mereka tidak punya orang tua, anak mereka itu pasti akan dipisahkan. 4 saudara ini pasti akan dipisah-pisahkan dan dia tidak mau terpisah dari adik-adiknya. Sehingga kemudian dia nggak pernah ngomong kalau orang tuanya itu sudah meninggal. Dia antar adiknya ke sekolah, dia memalsukan tanda tangan orang tua, semuanya berjalan baik sampai semua tetangga tidak tahu kalau memang orang tuanya meninggal karena semua terlalu sempurna. Karena anak ini tuh sudah menjaga adik-adiknya itu dengan sangat perfect kayak kayak orang tua menjaga adiknya, anak-anaknya. Sampai akhirnya dia butuh pekerjaan untuk menyewa rumahnya. Dia itu memalsukan umurnya waktu ngelamar di pekerjaan. Dia umur 14, dia ngaku umur 16 tahun. Karena hanya orang 16 tahun minimal untuk bisa kerja. Dia pekerja, dia melakukan, memberi makan, dia ngerawat adiknya umur 10, 8, dan 6 tahun. Saudara bisa bayangkan. Tetapi kemudian waktu umur 20, 6 tahun kemudian pabrik itu tutup sehingga dia nggak bisa kerja. Dari situlah akhirnya ketahuan karena dia tidak bisa membayar rent, yang punya rent marah-marah di situ. Akhirnya dia mengaku, saya tidak punya uang karena orang tuaku meninggal. Kaget mereka. Sampai akhirnya pemerintah datang mau membawa anak-anaknya mau dipisahkan, ditaruh di panti asuhan. Dia cuma cuma diem dan menangis. Akhirnya wartawan kota itu memberitakan tentang anak ini berjuang selama 6 tahun, masakan perjuangannya sia-sia. Tetapi akhirnya pemerintah memberikan kepercayaan dan ngasih pekerjaan kepada dia dan tidak memisahkan keluarga ini. Saudara, keluarga ini tidak terpisah karena ada seorang kakak yang berkorban. Saudara, pengorbanan itu menyakitkan, tetapi setiap pengorbanan membawa pemulihan, membawa sebuah kesatuan sehingga adik-adiknya itu akhirnya bisa terus bersatu karena adik-adiknya masih kecil, terus bersatu dan tidak pernah dipisahkan. Saudara, di dalam kehidupan kita juga demikian. Kasih itu berkorban, di dalam kepada Tuhan itu juga berkorban. Pengorbanan itu artinya apa yang kita lakukan itu bukan untuk dibayar. Kita melayani bukan untuk dibayar, itu pengorbanan. Kita mengasihi suami bukan karena sebuah keuntungan, itulah pengorbanan. Demikian juga dengan kehidupan kita kepada keluarga kita. Itulah bukti cinta. Nah, kemudian kita buka di dalam Roma 12 ayat 21. Ayat firman Tuhan berkata begini. Karena itu saudara-saudara, demi kepuruan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dikatakan, serahkan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, Tuhan tidak minta kita mempersembahkan tubuh kita yang mati, tetapi tubuh kita yang hidup. Artinya, engkau bisa menyerahkan hidupmu, engkau bisa dipakai Tuhan untuk mengasihi orang lain. Itu sebabnya untuk mengasihi orang lain butuh pengorbanan. Makanya pada waktu kita harus mengasihi orang lain yang tidak bisa membalas kasih kita, itulah pengorbanan. Kalau engkau mengasihi orang yang bisa mengasihi muka balik, itu bukan pengorbanan. Tetapi firman Tuhan berjanji, apa yang kamu tabur, benih itu harus mati. Benih harus mati artinya waktu kamu menabur untuk berkorban kepada orang lain, mengasihi orang lain yang tidak bisa membalas, itulah benih yang mati. Itulah yang membuat kamu akan menuai dari apa yang tidak pernah di tempat yang tidak pernah kamu tabur. Tapi kalau saya menabur kepada orang yang bisa membalas, benih itu nggak mati. Itu sebabnya kalau kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tapi orang itu mengkhianati, jangan kecewa. Karena disitulah berarti kamu sedang menabur dan benihmu harus mati. Maka kamu akan menuai di tempat-tempat yang tidak pernah kamu tabur. Sama dengan bangsa Israel, mereka menuai di kota yang mereka tidak pernah bangun.
Mereka mendapatkan ladang yang tidak pernah mereka tanam. Kenapa? Karena mereka sudah menabur jauh hari. Mereka menabur di bangsa Mesir, mereka melakukan apa yang tidak seharusnya mereka menabur di tempat yang mereka tidak pernah menuai, tetapi mereka menuai di tempat yang lain. Sama dengan Yusuf, sama dengan semua yang ada di dalam Alkitab. Itulah pengorbanan. Saudara, kasih itu adalah sifat Tuhan. Itu sebabnya pengorbanan adalah kasih yang tertinggi. Kasih yang tertinggi. Korban pada waktu saudara berkorban dan tidak menerima balik itu adalah kasih yang tertinggi. Nah, kita mulai melihat ya tadi tentang banyak orang berkorban, para penulis Alkitab bahkan kapan hari ditemukan gulungan-gulungan kitab di Laut Mati. Saudara bisa lihat semua orang punya karunia dan tanggung jawab berbeda. Orang-orang itu saudara yang menyembunyikan gulungan-gulungan Alkitab, jangan berpikir mereka itu tidak ada yang martir. Banyak yang martir. Jadi orang-orang ini menyalin Alkitab. Tidak boleh ada coretan. Kalau tercoret, mereka harus ganti. Mereka harus nulis. Itu mereka harus terus menuliskan itu supaya Alkitab itu nggak punah, nggak hancur. Jadi terus diperbarui Alkitab. Disalin, disalin, disalin. Dan makanya sampai mereka menyembunyikan di gua, di salah satu, di gua, di mana? Di Laut Mati. Kenapa? Karena setiap kali mereka menyembunyikan, mereka harus menyembunyikan, karena mereka itu akan diperangi dan dibunuh. Bagi mereka, mereka mati, yang penting firman Tuhan tetap tidak ikut dimusnahkan. Makanya mereka setelah menulis, mereka akan melarikan diri, mereka akan simpan di suatu tempat. Itu seperti itu, pengorbanan. Mereka mati, tetapi saudara hidup. Saudara hidup karena ada orang-orang yang rela mati. Saudara hidup karena ada orang-orang yang mau mati supaya Injil sampai kepada saudara. Ada orang-orang yang diselamatkan karena ada orang-orang yang berdoa. Ada banyak orang yang dipulihkan karena ada orang-orang yang berpuasa untuk saudara. Nah, pengorbanan, kasih itu pengorbanan. Sekali lagi, kasih berkorban, bukan mengorbankan. Itu sebabnya dunia kenapa semakin hari semakin jahat. Karena mereka mengorbankan orang lain. Mereka menghancurkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Mereka memiskinkan orang lain supaya mereka kaya. Makanya firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sehingga mereka mengorbankan segala sesuatu hanya supaya mereka mendapatkan kekayaan. Tetapi di dalam Yesus tidak sama. Dan kemudian saudara ada kita baca di dalam Ulangan 1 ayat 31. Firman Tuhan berkata begini, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu, gini ya, dan di padang gurun di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang yang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kau tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Saudara, bangsa Israel itu berjalannya itu dituntun Tuhan sendiri sebagai tiang awan dan tiang api. Tidak ada Allah di dunia ini yang seperti itu. Kemudian di Yesaya 63 ayat 9 berkata begini, Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Saudara, inilah kasih. Kasih membuat saudara punya mental pahlawan. Seorang pahlawan adalah orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Seperti halnya Yesus, itu adalah karakter ilahi. Di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan, sebagai orang tua, sebagai anak, kita harus punya mental mau berkorban. Dan jangan pernah berpikir, wah saya nggak dibalas. Kalau nggak dibalas, disitulah benihmu yang mati. Supaya saudara bisa menuai di tempat di mana kamu tidak menabur. Jadi hari ini kita mulai melihat bahwa sekali lagi, kasih itu berkorban, bukan mengorbankan. Dan mengasihi itu tidak ada kasih tanpa pemberian. Dan pemberian yang tertinggi adalah korban. Nah, kemudian saya tutup dengan kesaksian terakhir.
Ada seorang hamba Tuhan, dua orang suami istri, mengangkat anak dua orang. Umurnya satu 8 tahun dan adik kandungnya umurnya 6 tahun. Yang 8 tahun ini seorang psikopat. Dari kecil itu suka menyiksa, suka membunuh. Bahkan adiknya itu dianiaya, saudara. Jadi kalau malam dia itu sengaja masuk kamar adiknya untuk menganiaya adiknya. Sampai ditanya, kenapa kamu kok suka menganiaya adiknya? Ya suka aja. Terus dia ngomong, terus de mama papamu kamu suka nggak? Mama papa apa angkatnya dia bilang, aku suka, aku benci semua orang. Kenapa aku benci mereka semua? Terus kamu kepinginnya gimana sama orang tuamu, orang tua angkatmu? Aku pingin membunuh mereka. Umurnya 8 tahun, saudara. Ternyata karena sejak kecil dia dianiaya oleh ayahnya yang pemabuk, ibunya sudah meninggal waktu anaknya lahir dan umur setahun. Jadi dia dianiaya, dilecehkan, aduh dia taunya penyiksaan. Dan dua orang tua ini hamba Tuhan. Dia menerima anak ini yang penuh dengan apa ya, dia kayak psikopat gitu, jahat saudara. Si kecil itu dia kadang bawa pisau, kepingin bunuh orang tuanya. Tapi karena pengorbanan dua orang ini, suami istri, memeluk dia, mengasihi mereka dia, melayani anak ini, tetap mengasihi dia apapun yang terjadi dan apa yang terjadi oleh karena pengorbanan anak ini dipulihkan. Dan sekarang dia sudah mulai remaja, dia mulai memulihkan anak-anak yang menjadi korban orang tuanya. Jadi sekali lagi, kasih itu berkorban. Jangan mengorbankan orang lain. Kamu berkorban untuk kamu maju, jangan korbankan orang lain. Berkorbanlah justru untuk orang lain, untuk keluargamu, untuk Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah hatimu ada di dalam kami. Kami mau memiliki hati sepertimu, hati yang penuh belas kasihan, hati yang penuh dengan kasih, dan hati yang rela berkorban. Karena kami percaya bahwa setiap pengorbanan ada upahnya. Tidak pernah Engkau meninggalkan orang yang berkorban, tetapi setiap apa yang kami tabur, kami tuai karena Tuhan tidak pernah berhutang. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.